Push pineapple, shake the tree. I got do. Push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down onto the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I met a hula mistress somewhere in Waikiki. Well, she was selling pineapple, playing ukulele. And when I went to the girl, come on and teach me to sway, she laughed and whispered to me, yes, come tonight to the bay. The lovely beach and the sky, the moon of Kauai, around Calypso surround, we'll all be singing this song. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down onto the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down onto the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. And down on the shore, they gather romance. She showed me much more, not only to dance. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down into the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down into the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. The lovely beach and the sky, the moon of Kauai, around Calypso surround, we'll all be singing this song. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down onto the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down onto the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita bertemu pada materi permintaan dan penawaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi, yaitu konsumen dan produsen. Dalam interaksinya, konsumen dan produsen berinteraksi di pasar. Pasar merupakan sebagai media bagi konsumen dan produsen untuk berinteraksi guna memenuhi kebutuhannya maupun mendapatkan keuntungan yang maksimal. Terbentuknya harga di pasar tidak lepas dari permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari permintaan dan penawaran untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya harga di pasar. Untuk mengetahui materi ini, saya akan menampilkan PPT. Silahkan kalian menyimak PPT tersebut. Permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menyajikan konsep permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan dalam bentuk tabel, fungsi, dan kurva. Kemudian mendeskripsikan terbentuknya harga pasar dan menganalisis terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Materi pertama adalah permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada periode waktu tertentu. Jenis-jenis permintaan, di sini ada permintaan
absolut, efektif, dan potensial. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada harga, pendapatan, harga barang lain yang berkaitan, selera konsumen, dan perkiraan atau ekspektasi konsumen terhadap harga di masa yang akan datang. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya. Hukum ini berlaku ceteris paribus. Artinya, hukum ini berlaku jika faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan bersifat tetap. Berikut ini adalah grafik permintaan di mana hubungan antara jumlah barang yang diminta dan harga berbanding terbalik. Slope atau kemiringan dari kurva permintaan di sini berbentuk negatif, yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan pasar merupakan penjumlahan dari semua kurva individu dari barang dan jasa yang diminta. Nah, di sini ada tabel permintaan individu Amir dan Budi terhadap buku. Di sini permintaan Amir terhadap buku dan di sini permintaan Budi terhadap buku. Dan permintaan pasar merupakan penjumlahan dari permintaan individu. Di sini terlihat pada permintaan Amir sejumlah 2 dan Budi 1, maka jumlah permintaan pasarnya adalah 3, yaitu permintaan Amir ditambah Budi sama dengan permintaan pasar, serta seterusnya. Berikut adalah kurva permintaan individu dan pasar. Pergeseran kurva permintaan. Apabila ada perubahan pada faktor-faktor permintaan, maka akan mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Di sini, kurva permintaan akan bergeser ke kanan atas maupun ke kiri bawah. Di sini, kurva D2 bergeser dari kurva D ke D2 disebabkan karena ada faktor-faktor yang berubah. Kenaikan harga seharusnya menyebabkan penurunan jumlah permintaan. Namun di sini kenaikan harga malah meningkatkan jumlah permintaan. Mungkin hal ini disebabkan karena ada selera konsumen atau tingkat pendapatan konsumen yang sudah semakin tinggi. Kemudian yang pergeseran dari D ke D1 di sini ketika harga turun seharusnya permintaan naik. Namun di sini harga turun, jumlah yang diminta malah semakin turun. Hal ini juga disebabkan karena adanya perubahan faktor yang mempengaruhi permintaan. Bisa juga karena selera atau tingkat pendapatan konsumen yang sudah berubah. Kemudian penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ada tingkat harga, teknik produksi, harga sumber produksi, dan perkiraan atau ekspektasi produsen di masa yang akan datang. Hukum penawaran menyatakan bila harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Dan sebaliknya, sehingga hubungannya adalah positif. Berikut tabel harga tepung terigu dan jumlah barang yang ditawarkan. Semakin tinggi harga, maka jumlah yang ditawarkan juga akan semakin tinggi. Semakin rendah harga, maka jumlah yang ditawarkan akan rendah juga. Nah, ini digambarkan dalam kurva penawaran. Bentuk kurva penawaran berawal dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini mengartikan bahwa kenaikan harga akan direspon dengan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Ini adalah jumlah penawaran individu dan pasar.
Seperti tadi, jumlah penawaran pasar merupakan penjumlahan dari penawaran individu. Nah, ini grafiknya. Ini adalah grafik penawaran Junaidi, penawaran Soleh, kemudian berikut ini adalah penawaran pasar. Pergeseran kurva penawaran disebabkan karena ada faktor-faktor yang berubah. Setiap perubahan yang menyebabkan meningkatnya penawaran akan menggeser kurva penawaran ke kanan, dan sebaliknya setiap perubahan yang menyebabkan jumlah penawaran menurun akan menggeser kurva penawaran ke kiri. Nah, ini bisa dilihat pada grafik berikut ini. S merupakan penawaran mula-mula bergeser ke S1 maupun ke S2. Hal ini karena ada perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ketika harga naik, seharusnya jumlah yang ditawarkan juga meningkat, namun pada S2 jumlah yang ditawarkan justru menurun. Mungkin karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi, misalkan kenaikan biaya produksi menyebabkan harga nanti akan naik dan menyebabkan permintaan terhadap barang tersebut rendah, sehingga produsen hanya menawarkan dalam jumlah sedikit. Atau mungkin ekspektasi dari produsen yang mungkin jika memproduksi saat ini dalam jumlah banyak bisa mengakibatkan kerugian. Kemudian S1, pergeseran dari S ke S1 ini disebabkan karena penurunan harga ini malah menyebabkan penurunan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Ya, ini mungkin karena ada ekspektasi ya, keuntungan yang diharapkan dari produsen. Harga keseimbangan. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan ini terbentuk karena adanya keseimbangan antara jumlah yang diminta maupun yang ditawarkan, maupun harga yang pada sisi permintaan dan juga sama dengan harga pada sisi penawaran. Jadi titik keseimbangan atau equilibrium ini terjadi karena adanya keseimbangan pada sisi jumlah yang diminta maupun jumlah yang ditawarkan, dan keseimbangan pada harga yang diminta maupun yang ditawarkan. Kita lihat di tabel berikut. Ada permintaan beras, tabel permintaan beras dan tabel penawaran beras. Di mana jumlah di sini harga keseimbangannya terjadi ketika harga per kilogram adalah 1.400, di mana jumlah yang diminta adalah 20.000 dan jumlah yang ditawarkan adalah 20.000. Sehingga di sini harga keseimbangannya adalah 1.400, jumlah keseimbangannya adalah 20.000. Kalau digambarkan dengan grafik, titik potong antara demand dan supply ini membentuk keseimbangan, yaitu pada harga 1.400 dan jumlah 20.000. Pada harga 1.400 dan permintaan 20.000. Nah, di sini ada surplus dan kekurangan dalam pasar. Pada surplus pasar di sini, produsen mampu memproduksi di atas harga pasar. Artinya, dia dikatakan produsen yang super marginal. Kalau di bawah harga pasar, mohon maaf, di sini terjadi ketika produsen mampu menjual di atas harga pasar, maka dia dikatakan produsen super marginal. Artinya dia mampu submarginal ya, karena dia menjual di atas harga pasar.
Kalau yang pada titik ini yaitu marginal pada harga pasar dan di bawah harga pasar, maka dia dikatakan super marginal. Pada permintaan, kalau dia mampu membeli di bawah harga pasar, maka dikatakan sebagai pembeli submarginal. Kalau pada harga pasar maka marginal, pembeli marginal, dan di atas harga pasar dia dikatakan sebagai pembeli supermarginal. Pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran. Apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor tersebut, maka permintaan dan penawaran juga ikut berubah. Otomatis akan merubah posisi titik equilibrium atau keseimbangan. Di sini terjadi peningkatan jumlah permintaan namun penawaran tetap, maka harga akan naik sehingga titik equilibrium juga bergeser naik. Jika penawaran naik namun permintaan tetap, maka harga akan turun dan mengakibatkan titik equilibrium juga turun. Nah, ini digambarkan pada kurva berikut ini. Ya, demikian penjelasan tentang PPT. Selanjutnya, kalian akan menyimak video tentang terjadinya faktor-faktor terjadinya terbentuknya harga di pasar dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Halo, apa kabar? Kabar baik, Anis. Sekarang sedang musim panen buah ya? Iya nih, di kota Malang sedang panen raya jeruk manis ya. Iya, ketika musim panen buah seperti ini, apakah harga jeruk tetap mahal ya? Sepertinya harga sedang murah-murahnya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan harga jeruk? Sepertinya karena jumlah panen melimpah harganya menjadi murah. Dari segi harga barang itu sendiri, semakin murah harga suatu barang, permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Ini sesuai dengan hukum permintaan yaitu hubungan harga dan jumlah yang diminta berbanding terbalik, dengan syarat ceteris paribus. Apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya ya? Dilihat dari sisi permintaan ada faktor selera, tingkat pendapatan, jumlah penduduk, dan perkiraan harga pada masa depan. Jika dilihat dari penawaran, bisa dilihat karena adanya persaingan. Saat ini sedang panen raya, jika produsen menaikkan harga maka produsen itu akan kalah bersaing dengan produsen lain, sedangkan saat ini harga sedang turun maka produsen akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran yaitu hubungan harga dan jumlah yang ditawarkan berbanding lurus dengan syarat ceteris paribus. Faktor-faktor lain yang memengaruhi penawaran antara lain harga, faktor produksi, biaya produksi, dan jumlah produksi. Wah, lengkap sekali penjelasanmu, Billy. Sekarang aku jadi paham tentang permintaan dan penawaran di pasar. Oke, sama-sama. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda.
dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti, saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Tibalah kita pada kesimpulan materi permintaan dan penawaran, di mana terbentuknya harga pasar itu terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran antara lain dari sisi permintaan
adanya harga barang itu sendiri atau harga lain, kemudian pendapatan konsumen atau selera konsumen, dan ekspektasi konsumen terhadap harga barang itu di masa yang akan datang. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi, kemudian tingkat persaingan, kemudian harga barang tersebut, dan juga ekspektasi produsen terhadap barang tersebut. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian di pembelajaran hari ini. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, ternyata harga cabai yang mahal ini juga terjadi di Jakarta. David Rizal sempat berkeliling ke Pasar Minggu Jakarta Selatan, juga Pasar Kramat Jati Jakarta Timur. Ternyata harga cabai masih mahal. Ada cerita apa lagi dari David? Kita simak Liputan 6 Vlog berikut ini. Bu, kalau cabai ini, cabai rawit berapa? 90. Kalau itu? 80. Merah keriting? 70, 75. Wow, naiknya gila-gilaan dong, Bu. Waduh, kenaikan harga cabai ini yang membuat para ibu rumah tangga berteriak karena mereka tidak lagi bisa membuat sambal yang enak karena harus dikurangi ya, Bu ya? Karena harganya mahal. Nah, kira-kira kenaikan harga ini apakah hanya terjadi di pasar ini aja atau di berbagai daerah? Nanti kita sama-sama ulas dalam Liputan 6 Vlog. Mau tanya, kalau harga ini berapa sih Bu sekarang Bu? 90 Mas. 90. Harga normalnya berapa emang? Biasanya sih cuma 30, 40. 90 sekarang, harga normal 30. Oke, kalau yang ini harga normal berapa? Harga normal kemarin cuma 25. Sekarang Sekarang 80. 80. Kenaikan harganya kan ini sangat tinggi. Biasa. Nah, ini kenapa Bu kira-kira Bu? Kita kurang tahu ya, Om. Mungkin apa karena pasokan yang kosong, apa karena dari sana itu musim kemarau. Ya. Kita juga kurang paham ya. Kurang karena- paham. Gitu. Tapi kalau harga apa ya? Harga kulaan, harga Ibu untuk beli ke pengepul yang lebih besar berapa? Kita dari sana yang begini nih, Iya. udah 70.000. Sudah 70.000. Itu kotor. Oke, jadi Ibu harus ya menaikkan harga biar dapat untung gitu ya. Mau tidak mau harus. Nah, sekarang tanggapan pembeli, pelanggan Ibu gimana? Apakah mereka protes? Ya protesnya gini, yang biasanya beli setengah jadi seperempat, mungkin seon, yang penting ada. Oh, lagi belanja cabai kebetulan Ibu ya? Iya, belanja cabai nih. Nah, kebetulan Bu, saya lagi nyari ibu-ibu yang lagi belanja cabai. Kebetulan dari Ibu. Ibu belanja cabai apa ini? Cabai keriting merah ya? Bikin merah nih Mas. Nah, buat masak apa biasanya ini? Biasanya tongkol pedes, Tongkol pedas. rendang, Waduh, enak. telur balado, Telur balado, aduh enak banget. macam-macam deh. Macem-macem. Tapi yang nggak enak adalah ini yang kemahalan katanya. Bener nggak? Bener nih. Berapa? Sana nih warga miskin. Berapa sekarang, Bu? Kita ini 65.000. Waduh. Naik terus nih. Pemerintah gimana nih? Kasihan yang para miskin-miskin. Kalau kita masih bisa beli ya. Nah, Pak, sekarang ini Pak kan harga cabai mulai naik nih. Ini naiknya benar-benar gila-gilaan dari selama Bapak jualan atau normal Pak naiknya Pak? Normal justru sekarang ini. Penyebabnya apa sih Pak? Pemasukan agak kurang. Pemasukan dari petani agak kurang. Sudah tahu faktornya? Kira-kira penyebabnya apa gitu Pak? Udah kan kemarau panjang. Oh iya ya, karena kan kalau misalnya cabai-cabai itu butuh air juga ya, butuh pengairan yang cukup ya. Karena kemarau jadinya lebih mahal. Nah, ada yang protes nggak Pak? Pelanggan-pelanggannya Bapak gitu? Enggak juga. Enggak juga, karena mereka mengerti. Oke, dan Bapak pun juga menjualnya nggak gila-gilaan naiknya ya, cuma 5.000 ya. Umum. Itu sudah normal ya, itu biasa pasarannya emang 5.000 naiknya. Di belakang saya ini ada ibu-ibu yang lagi metik cabai. Nah katanya pendapatan mereka jadi berkurang gara-gara cabai mahal. Yuk kita tanya-tanya ya. Selamat siang Mbak, Ibu. Selamat siang. Lah biasanya kan banyak, ini kok tinggal sedikit cabainya? Berkurang stoknya? Ya berkurang kebanyakan sekarang harganya sudah harga Mas. Jadi biasanya pengambilan itu 25, sekarang cuma mintanya 10 kilo. Berarti bayarannya berkurang dong? Iya. berkurang. Biasanya berapa bayarannya? Biasanya satu hari sampai jam 6, sampai jam 6 pagi, sampai jam 6. jam 6 pagi ya, Ah. sampai jam 6 sore. Pendapatnya sih minimal 100.
Sekarang paling 70, 80, paling udah banyak 50 juga. Oh, ini ayamnya, Mas. Kayaknya mas. Tunggu sebentar, Mas, yang protes. Ini kenapa cuman segini sambelnya? Iya, cabenya sekarang lagi mahal. Mahal? Mahal. Terus dikurangin sambelnya? Dikurangi. Nggak bisa minta lagi? Bisa tapi harus bayar. Ya udah, Mas, ini aja deh, udah. Makasih ya, Mas ya. Waduh, ternyata kenaikan harga cabai juga berpengaruh nih. Sama begini nih, sambalnya dikit banget. Gimana mau bahagia? Padahal, menurut penelitian, orang yang suka makan pedas itu lebih bahagia dan lebih panjang umur. Terus kalau misalnya segini, kapan panjang umurnya? Ya udahlah, saya makan apa adanya. Kalau gitu, sampai jumpa di liputan vlog selanjutnya. Salam SCTV, bye.